warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Larasati, yaitu gelar wicara Nispati. Bersama saya Jasmine Lutfinsa Fitri yang akan menemani kalian untuk berbincang-bincang dengan siswa-siswa yang berprestasi di SMA Negeri 1 Semi. Nanti pertanyaannya juga ada ya dari Instagram. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu apa aja sih video menarik yang akan kita share di akun YouTube Eka Satya Action. Untuk menjadi seseorang yang berprestasi tentunya nggak mudah. Bintang tamu kita yang pertama ini memiliki prestasi di bidang komputer. Katanya sih lombanya C4. Kalian tahu C4? Yuk langsung aja kita sambut Mas Zain dan Mas Aham. Halo. Halo Mas, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana? Mau perkenalan dulu? Ya, oke, perkenalkan nama saya Brian Aham. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di C4 ini saya berperan sebagai editor sama penghosting website. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Zainal Sibrami. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di tim C4 ini saya berperan sebagai pembuat website. Oke, terima kasih. Mas Aham tadi berperan sebagai apa? Video editor. Video editor. Itu tugasnya ngapain aja Mas? Ya, tugasnya itu membuatkan video presentasi untuk website kita ini. Jadi dari tag videonya sampai pengeditan. Ya. Kalau Mas Zain? Saya sebagai pembuat websitenya. Jadi yang merancang website sampai mendesain visualnya seperti apa yang kerjakan. Ngomong-ngomong soal lomba C4 nih Mas. Ya. C4 itu apa sih? Oke, Mas Zain bisa menjelaskan ya. Oke. Jadi lomba C4 itu adalah lomba kepanjangannya dulu ya, yaitu Cloud Computing Club Competition. Jadi lombanya itu bersifat tim, tidak perseorangan. Untuk kami itu ada saya sama Mas Aham, terus sama satu lagi Mas Fandi. Ya, Mas Fandi. Nah, itu lombanya kami itu membuat website, lebih tepatnya itu website statis ya. Kan itu website itu ada beberapa macam jenisnya, tapi untuk yang dilombakan itu website statis. Terus di dalam lomba tersebut kan itu ada beberapa kriteria penilaian. Dari yang pertama itu ada websitenya, terus ada presentasi, video presentasi, terus ada Public speakingnya. Public Jadi speaking. saat presentasian itu juga dinilai kita itu ngomongnya gimana gitu. sikapnya gimana gitu. Itu. Terus website apa tadi? Statis. Ya. Itu gunanya buat apa ya Mas? Kalau website statis itu biasanya digunakan untuk menampilkan profil-profil. Misalkan kan kita itu dari sekolah ya. Ya. Berarti kemarin pembuatan website kita itu ditujukan untuk membuat profil SMA Negeri 1 Semin kayak gitu. Kami bisa juga digunakan untuk profil pribadi. Misalkan Mas Aham kemarin bikin website apa yang pribadi itu? Berbagi itu biografi diri. Jadi isi tentang perkenalan diri, nama, tempat, alamat gitu. Ya, jadi lebih ke presentasi kalau statik itu. Oh. Terus ada cerita apa sih selama lomba C4 itu yang menarik maupun enggak? Banyak. Banyak menariknya atau sedihnya ini? Balance. Seimbang gitu. Seimbang. Oh. Gimana Mas? Boleh diceritain nggak? Oke, kalau lombanya itu tanggal bulan apa ya kalau nggak salah? Agustus. Sekitar itu kurban itu Kurban bulan apa? Bulan apa ya? Bulan apa ya bro? Agustus ya? Mungkin Agustus. Ya, Kayaknya sekarang. sekitaran gitu. Bu, ini sih membantu nih. Oke, ya itu di lombanya itu kan sudah dari jauh-jauh hari ya. Kalau nggak salah itu untuk pembuatan websitenya itu sekitar 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan hanya untuk mendesain sama mau diisi apa gitu. Ya, tapi karena itu kami kan
Jadi tahap-tahapannya untuk pembuatan website itu kami ada yang pertama itu pengumpulan data. Ya. Setelah pengumpulan data itu kami bikin sketsa nanti websitenya mau didesain seperti apa. Setelah sketsa baru kita bikin website tersebut di aplikasi. Oh, di aplikasi. Iya. Ya. Sebelum pembuatan website itu juga ada pelatihan dari pihak AWS. Ya, dari tim Sagasitas lebihnya. Ya, tim Sagasitas dan AWS Educate gitu. Terus hal yang menarik dari lomba ini tuh apa? Oh, kalau menurut saya itu yang menarik itu lebih ke kita itu bisa dapat teman yang jauh gitu loh. Jadi relasi kita itu juga lebih banyak sama kita, pikiran kita itu juga bisa Jadi banyak gambaran tolak ukur. Iya. bisa tahu tolak ukur kita itu SMA kita itu gimana Seperti sih apa. di Jogja itu seperti itu sih. Yang terpenting itu juga pengalaman kan. Pengalaman. Jadi kan di sekolah kita itu SMA Semen kan ya jarang gitu kan yang bisa computing kayak coding kayak gitu. Terus di pembuatan di lomba C4 ini kami jadi punya pengalaman untuk membuat website, tahu sedikit-sedikit tentang coding gitu. Ya walaupun sebetulnya kemarin itu untuk pembuatan websitenya itu kami full menggunakan software namanya Nespec. Nespec. Ya. Mas, Ya. oh, agak ya nggak apa-apa. Nespec. Oh, Nespec itu aplikasi untuk pembuatan website. Jadi seperti PowerPoint. Nah, jadi kita itu hanya memasukkan aset-aset gitu. Jadi nggak usah ribet ngoding gitu, nggak usah. Jadi kita udah kayak main PowerPoint aja. Ya tinggal Masukkan gitu. Udah ada template-nya, terus kita tinggal edit kayak gitu. Soalnya walaupun kemarin tuh untuk pembuatan websitenya itu kan 1 minggu 1 bulanan lah itu, tapi kita itu baru fokus pembuatan website itu sekitar 1 minggu sebelum dikumpulkan. Ya itu. Mantap sekali ya. Mantap. Terus suka dukanya ikut lomba ini tuh apa? Oh ya. Ada nggak sih yang susah Oh atau? ya, jadi kan di lomba ini tuh kan ada yang pokok pentingnya itu kan yang website. Tapi untuk website kami itu ya belum bisa menjadi juara. Tapi ya alhamdulillah sudah masuk grand finalis. Ya, itu. besar. Terus? Ya. Ngeri tenan. Apa ya? Ya, Ngeri sebesar dong. grand final tuh. Dari berapa peserta? Dari 90 website. 90. Ya, Masuk se ke- SMA DIY. Terus Kurang ngeri gimana? Kurang ngeri gimana? terus itu kan jadi untuk penilaiannya kan tadi tidak hanya websitenya ya Mbak. Itu ada penilaian untuk video presentasi sama speaking. Alhamdulillahnya tim kami itu mendapatkan juara yang di video presentasi. Ya. Untuk yang di speakingnya untuk presentasi kami belum bisa meraih juara. Terus itu untuk videonya kami juara 1. Wih, Ya. keren berarti. Nah, menurut kami itu malah yang kami lebih ke pembuatan video presentasi yang Iya. lebih. Karena Ya, basic kan, kami kan banyak juga negaranya. basic kami itu kan asalnya itu di video. Sinema. Jadi delalah itu ada presentasinya lewat YouTube lah. Nah, jadi Kami kami maksimal- fokuskan ke videonya aja. Ya, Jadi, kami maksimalin untuk pembuatan video presentasinya. Terus untuk websitenya karena ya hanya seminggu untuk pembuatan website ya itu bisa Tapi dibilang seenggaknya kurang. udah masuk itu kan? Iya. 10 besar nggak sih? Alhamdulillah sih. Iya. Mantap. 1 minggu, apalagi kaget kita belum pernah kan? Belum Belum pernah pernah. juga tiba-tiba lomba, abis itu 10 besar. Iya. Untung nggak 50 kan? Enggak dong, enggak. Enggak. Ya, enggak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Q&A dari Instagram. Dari Instagram yang pertama dari @rdeyyyxz. Ya. Pertanyaannya yaitu ilmu yang didapat selama lomba C4 itu apa aja? Ya, kalau untuk ilmunya yang pertama itu kan karena sebelum lomba ini kan itu kayak ada
pelatihannya terlebih dahulu ya. Jadi di dalam pelatihan tersebut kalau nggak salah itu pelatihan sekitar berapa bulan itu? Oh, kalau pelatihan itu, kalau untuk saya itu hampir 3 bulanan, tapi hanya setiap minggu sekali. Iya. Ya, jadi nanti ke Jogja di hotel, biasanya di Hotel Tara. Oh iya, di hotel. Iya, Iya. di hotel. Enak dong. Terus ilmunya yang didapat itu Iya. apa? Oh. Setelah kalian lomba tuh kita Iya. kalian tuh bisa ngapain terus apa gitu. Oh, yang pasti kami jadi tahu ya untuk cara pembuatan website statis itu gimana. Kalau pas di pelatihan itu kan kami disarankan itu menggunakan aplikasi software Nestpad itu sama untuk apa ya, pengonlinean Deploy. Jadi kalau website itu kan hanya file kayak file gitu toh, terus itu harus di-online kan biar bisa diakses oleh banyak orang. Ya. Itu kami dari menggunakan plugin AWS Dari AWS itu AWS Amplify. nama pluginnya tuh. Terus ya jadi kami tahu bagaimana sih membuat website yang bisa menarik gitu kan. Kalau kita pakai Nestpad itu kan nggak bisa kayak coding itu ya, kayak cuman PowerPoint. Jadi misalkan kita masukkan gambar, kita masukkan aset apa kayak gitu. Terus setelah apa itu lomba itu kan kami jadi tahu terus apa saingan-saingan kita di sekitar Jogja itu websitenya seperti apa. Terus setelah itu ya kami coba-coba untuk apa, ternyata website itu lebih bagus kalau dipakein coding gitu kan. Ada beberapa hal itu yang nggak bisa dilakukan di dalam software tersebut, jadi memang harus di coding. ya, di dalam Jadi nggak filenya. semuanya tinggal gitu-gitu aja, tapi Nggak. harus ada yang Ya. gitu. Oh ya, setelah itu kami kan kami juga dari anggota OSIS kan. Iya. Nah itu kemarin itu juga ada yang namanya e-voting. Ya, tahu kan? E-voting, ya. Ya itu. Jadi setelah kami bisa bikin website terus bisa sedikit coding, kami juga pembuatan website e-voting itu jadi bisa dikerjakan sendiri. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kami pembuatan website e-voting itu kan ya dibantu. Terus alhamdulillah untuk tahun ini tahun 2021 pembuatan website e-voting bisa dilaksanakan mandiri. Ya walaupun masih seadanya belum bisa seperfect. Iya. perfect kan? Tapi seenggaknya ya Iya. udah maju. Iya. Ada perubahan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari @handi_brilian. Aplikasi yang digunakan untuk buat web dan video Oh, apa aja? untuk aplikasi untuk pembuat web itu ya Nestpad itu sendiri. Terus untuk yang bagian video itu saya dan teman-teman itu pakai After Effects sama Premiere Pro. Terus untuk deploy atau mengonlinekan webnya itu kita pakai AWS Amplify. Ya, sudah itu aja sih. Sudah mantap. Lumayan nih masih banyak juga ya. Iya. Terus ada pertanyaan dari @duica.s. Ya. Kesulitan dalam lomba Waduh. lagi. Maksudnya yang kendala-kendala apa lagi sih yang kalian dapat pas lomba? Kalau lomba itu yang pertama itu yang kesehatan sih. Yang pertama yang dulu itu delalah itu apa? Kurang sehat badannya. Jadi hanya bisa fokus itu semingguan ke belakang ya. Sama terus kendala sama waktu Pembuatan video pas video presentasi itu kan itu juga bertepatan dengan hari kurban ya. Jadi kalau nggak salah itu pembuatan videonya itu kan dibatasi 7 hari. Iya, tapi karena 7 hari tersebut juga kami terpotong oleh kegiatan organisasi, itu kan ada acara Rames, ya itu Rames, kita terpotong oleh kegiatan Rames itu, juga terpotong sama kegiatan hari hanya ibadah kurban. ya. Jadi untuk pembuatan itu kami hanya 3 hari bisa dibilang. 3 hari? Ya, 3 Luar hari. biasa. Luar biasa sekali. Iya. 3 hari mas. Ya, itu 1 hari digunakan untuk bikin konsep videonya mau dibikin kayak apa. Terus hari kedua, H-2 itu kami mulai tag video di sekolah itu 1 hari. Terus lanjut malamnya sampai jam 1 atau jam setengah 2 malam. Iya. Itu baru selesai videonya.
Wah. Terus besoknya baru diupload. Padahal Mas Zain ini yang saya tahu tuh sibuk banget ya kayaknya. Dia itu ketua pas ya. kita. Ketua OSIS, terus ketua panitia di acara Calvin Story yang sekarang ini, terus pas di Rames yang tadi disebutkan juga dia sebagai ketua. Iya kan Mas? Iya. Kurang keren gimana teman kita Brody? Hebat loh Mas itu bisa mengatur waktu kayak gitu. Ya intinya kalau kita misalkan kayak gitu ya, kita kan banyak kegiatan, ikut organisasi dan lain sebagainya itu pasti banyaklah kegiatan kayak event-event yang pasti kalau kita ikut organisasi jangan sampai kita itu tinggalkan prestasi kita maupun akademik dan non akademik kayak gitu. Hebat. Oke. Kayaknya cukup Mas pertanyaannya cuma segitu aja. Terima kasih atas ilmu yang diberikan buat teman-teman yang nonton. Oke. Makasih banget ya Mas ya. Oke, sama-sama. kita lanjut ke segmen selanjutnya ya teman-teman. Ya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jasmine Lutfinsa Fitri di Larasati, yaitu Gelar Wicara Nispati. Bintang tamu kita yang selanjutnya ini memiliki prestasi dalam bidang penelitian. Penelitian yang dimaksud juga saya juga belum tahu, dan mungkin dia mau jadi profesor, mungkin profesor yang meneliti. Oke, langsung aja kita panggil Mas Brian Pandi. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya Mas Pandi atau Mas Brian apa Mas Bobo apa? Boleh terserah. Oh terserah. Terserah Mas Pandi aja ya Mas yang Iya, enak. boleh. Oke. Ngomong-ngomong soal lombanya, itu lomba KIR. Iya. KIR itu apa sih Mas? Jadi KIR itu kepanjangan dari karya ilmiah remaja, di mana itu suatu himpunan di mana kita itu bisa menuangkan ide kita, inovasi kita yang nantinya bisa berguna untuk masyarakat. Oh iya. Terus teknis dari lomba KIR itu kayak gimana? Kalau untuk teknis lomba KIR itu sebenarnya KIR itu ada banyak lomba ya. Kemarin ada LKIR, terus ada Kopsi, Fiksi, ada Kreno Pamaskar juga. Nah dari beberapa lomba ini kebetulan tuh biasanya beda semua peraturannya. Tapi rata-rata itu awal kita TM dulu, setelah TM biasanya kita dikasih juknis. Nah di juknis itu nanti kita dikasih tahu kapan pengumpulan proposalnya, terus yang harus diisi di proposal itu apa aja, terus nanti penilaiannya kapan, kalau lolos nanti biasanya langsung dikasih tanggal kapan kita ngirim laporannya, terus presentasi kapan gitu. Berarti agak lama ya Mas. Itu Iya. kira-kira berapa hari sih proses lombanya? Kalau penelitian itu biasanya kemarin itu kalau saya bisa 3 bulan, 6 bulan. 3-6 bulan. Iya. Oh, cukup lama ya Mas ya? Iya lama. Soalnya kita harus banyak pengulangan. Iya. Terus itu meneliti apa di lomba ini? Banyak. Kalau dari lomba ini sebenarnya ada banyak bidang. Itu ada bidang sains, ada biologi, terus ada kayak robotik, itu juga ada, terus yang mengarah ke gimana ya, mengarah ke kayak jual beli itu, atau apa ya, intinya itu kayak PKWU lah, mirip-mirip ke PKWU gitu. Terus ya udah. Terus kalau Masnya di bidang apa? Kalau kebetulan kemarin saya itu terjun di bidang biologi sama di bidang pangan. Terus itu ngomongin tentang apa aja di dalam bidang biologi itu? Kalau biologi kemarin saya itu meneliti tentang kawasan konservasi. Nah itu kemarin saya buat pemetaan tentang kawasan konservasi di hutan Ganjir, kebetulan dekat di sini. Oh iya. Oh di situ ya Mas. Iya. Terus ilmu apa aja sih yang didapat dari lomba KIR ini? Kalau ilmu tentu aja banyak, soalnya kalau penelitian itu kan ranahnya itu udah luas. Jadi ya itu tadi ilmu dari penelitian ini yang saya dapat itu yang pertama itu tentang susunan proposal itu gimana yang benar, terus
laporannya gimana, cara kita meneliti itu gimana, prosedurnya, terus aturannya juga, terus juga public speaking itu juga dilatih di situ juga. Jadi lebih Iya, lebih pede lah. Iya, benar. Oke, langsung aja lanjut ke Q&A dari Instagram. Dari pertanyaan yang pertama itu dari @rdeyyyxz. Pengalaman menariknya Mas Fandi selama lomba. Kalau pengalaman menarik itu waktu saya kebetulan pelatihan itu kita di karantina selama 5 hari. Karantina gimana Nah, maksudnya? itu karantina bukan karantina kayak COVID gitu ya. Bukan. Jadi karantina ini bertujuan nantinya untuk agar kita itu bisa lebih dalam lagi memahami tentang penelitian, proposal, terus aturan-aturannya biar kita tidak salah waktu mau menyelesaikan laporannya. Jadi kemarin sempat di karantina selama 5 hari itu isinya materi. Terus Itu karantinanya itu di mana, Mas? itu kemarin di Jogja itu kita di karantina di hotel. Oh, di hotel. Iya. Terus banyak sih pengalamannya dari situ karena itu kegiatannya bukan cuma di hotel tapi ada di luar juga. Kemarin itu sempat dikasih pertunjukan tuh Ramayana di Prambanan, terus kemarin juga di hutan mangrove juga. Nah di situ kita dikasih tantangan dalam 1 hari kita harus bisa membuat 1 judul penelitian. Oh, jadi keluar sambil Cari penelitian baru. iya. Berarti kayak study tour tapi bukan ya? Iya, jadi masih beban pikiran. Masih beban Iya. pikiran, liburan tapi masih mikir gitu ya Mas ya. Liburannya sepaneng nggak kira-kira? Masih kayak ngeliat nih nonton Ramayana ya kan. Iya. Terus kita kayak aku kudu ngisi opo, ngono gitu nggak sih? Nah, sebenarnya belum kaget waktu itu karena belum. waktu kita ke hutan mangrove itu kita masih jalan-jalan enak enjoy. Nah, waktu kita kumpul waktu pulang tuh baru dikasih tugas. Tiba-tiba langsung Iya. jegaging gitu Mas. Nah, iya, makanya dari situ kita bingung karena kita nggak ada bahan toh, kita cuma main. Oh iya, taunya ini Cuma have fun refreshing gitu. Iya, gitu. ternyata. Padahal nambah beban pikiran gitu ya Mas ya. Terus itu menarik banget. Yang menarik itu. Iya, betul. Ada lagi nggak? Kalau selama penelitian ada, itu saya sempat waktu penelitian terutama yang biologi itu tadi, saya nginep itu ngecamp sih sebenarnya. Ngecamp itu pakai iya. tenda gitu Mas? Kalau tenda sih enggak sebenarnya. Kita Terus ngecamp ada rumah warga. Rumah warga. Iya, jadi kita disediain tempat kan kebetulan kita kerjasama sama pemuda di situ. Jadi setiap penelitian kita itu minta izin dulu sama sesepuhnya sama pemuda di situ. Jadi nanti kita ada pemandunya itu. Terus dikasih tempat di mana kita itu nanti bisa tidur di situ. Jadi kalau malam pun kita bisa jalan. Berarti asik juga ya Mas? Ya ada asiknya ada ngeri karena kemarin itu kita penelitiannya di hutan, ketemunya di ular. hutan? Iya, kemarin itu ketemu ular, terus Ular? anjing liar juga. Anjing liar itu bukan cuma 1 tapi kadang 5 gerombolan. Babi Mas? Kalau babi alhamdulillah belum. Belum. Oh, padahal asik loh Mas ketemu babi gitu kan. Kenapa kan? Babi. Babi hutan gitu loh maksudnya, babi hutan siapa tahu kan ketemu kan di hutan. Iya. Malam-malam. Kok bisa penelitian malam-malam kayak gitu? Soalnya kan kalau penelitian tuh kita itu meneliti pergerakan mereka itu setiap kalau pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain, subuh ngapain. Jadi kita itu harus teliti. Penelitian itu nggak bisa kayak cuma sekilas gitu. Katanya itu nggak bisa, harus ada buktinya. Harus ada buktinya, Iya. harus ada. Semua butuh pembuktian. Oh, oke, quotes of the day is. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya. Iya. Dari @gunungkidul_tv. Sejauh mana peran sekolah memberikan kesempatan ke siswanya untuk adakan KIR? Sejauh apa Mas? Jadi kemarin itu alhamdulillah sekolah itu membiayai kita dalam penelitian kita, contoh seperti kamera, terus tele, kompas, gitu. Kemarin sekolah yang membantu mencarikan. Kayak kemarin kita ke BPBD Gunung Kidul, kita itu meminjam GPS itu juga ada di sekolahan, kita diantar, terus alhamdulillah juga dapat pengarahan dari BPBD, jadi kita itu enak waktu ngambil titik koordinatnya, waktu nentuin garis lainnya kan kita pakai metode line transect kemarin, jadi kita harus mengitarin area itu, jadi kalau nggak ada GPS otomatis kita nanti hilang. Iya, nggak ada arahnya soalnya. Gitu ya. Terus kemarin itu pesertanya itu tuh ada berapa Mas? Wah, kalau pesertanya itu sebenarnya kemarin itu ribuan. Ribuan? Iya, itu ribuan itu bukan peserta ya, ribuan itu ada judul. Jadi judul proposalnya itu ada ribuan, jadi Jadi kalau misalnya satu peserta terus mengeluarkan judul lebih dari satu itu boleh?
boleh, kemarin boleh seperti itu. Per bidang atau gimana? Misal satu peserta nih. Iya. Terus kan tadi Mas Fandi bilang kalau bidangnya itu ada banyak kan, ada yang robotik, ada yang biologi dan sebagainya. Terus per peserta itu boleh nggak sih ngeluarin yang per bidang itu tadi dalam satu orang itu? Kalau beda lomba itu biasanya beda peraturan, tapi kemarin yang untuk Renova Maskat kebetulan saya itu mengambil 2 judul. Jadi yang pertama biologi ini, yang kedua pangan. Tapi kalau harus beda judul, biasanya kita harus ngalahin satu dari 2 itu. Kalau bentrok ya, sumpah kayak kemarin saya bentrok, terus saya ngalahin dulu. Saya pilih salah satu yang menurut saya bisa ngambil itu. Berarti sebenarnya dua-duanya berat ya, sampai mikir harus yang mana nih? Makanya kalau nyari partner itu harus yang pas. Oh ya, kemarin sama siapa? Kemarin yang pertama itu yang biologi itu sama Mas Gilang Ramadan, kakak kelas. Oh, alumni. Iya, alumni SMA Negeri 1 Semin, teman-teman. Terus yang pangan itu saya kebetulan sama Widi. Oh, sama Widi Setiawan. Iya. Ketua Rohis SMA Negeri 1 Semin. Ya itu. Oke. Kayaknya itu aja, Mas. Masnya hebat banget karena pesertanya ribuan. Masnya saingannya tuh peringkatnya itu ribuan, terus Masnya sampai ke mana? Urutan keberapa? Kemarin itu kalau nggak tahu ya. Kemarin kayak Renova Maskat cuma juara 2. Oh, cuma dong. cuma Brody. Juara 2, guys. Itu udah hebat banget ya. Biasa aja. Masih ada yang lebih hebat. Tapi juara 2 itu udah luar biasa loh, Mas. Dari berapa? Ribuan. Enggak, kalau yang paling itu yang cuma ratusan kalau yang yang satu bidang kan. Iya. Ratusan. Kedua, kalau misalnya Masnya bilang biasa aja itu ratusan ke urutan ke 50 misal, itu baru ini kedua bro. Oke, itu luar biasa banget Mas. Oke, terima kasih banget. Mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya dan dari Q&A yang ada di Instagram ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Lagi masih sama saya lagi. Bintang tamu kita yang selanjutnya ini tuh memiliki prestasi lomba sebagai pelajar pelopor. Kira-kira melaporkan apa ya? Yuk sambut aja Mbak Yuwana Aji Pangesti. Halo. Mbak Yuwana. Apa kabar Mbak? Luar biasa Mbak Jasmine. Luar biasa apa nih? Ya bahagia dong. Keuangan? Menurut lah. Iya, berarti bahagia jadi bahagia nggak? Iya bahagia. Oh iya, bahagia. Nggak apa-apa. Oke. Ngomong-ngomong soal pelajar pelopor. Pelajar pelopor itu apa sih? Ya, pelajar pelopor itu artinya pelajar sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki kesadaran gitu untuk pentingnya budaya keselamatan dalam berlalu lintas. Terus yang dimaksud lomba pelajar pelopor itu apa? Ya, jadi lombanya itu bekerja sama gitu dengan Dinas Perhubungan di DIY gitu. Terus kita lombanya dari situ. Terus ya pelopor-pelopornya itu dari siswa-siswa gitu yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Terus ada cerita apa sih Mbak yang Mbak Yuwana sendiri alami saat ini, sebelum lomba, pas lomba maupun sesudah itu, yang senang maupun sedih? Yang senang maupun sedih ya? Iya. Yang senang dulu deh. Yang senang dulu. Senangnya itu ya karena pengalaman baru kan ya. Jadi pengalaman baru yang dulunya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ikut apa-apa, terus coba. Nolep ya Mbak? Iya. Nolep bro. Nolep teman-teman coba saat ini. Ya nyoba itu terus ya tapi ternyata puji Tuhan terus dapat. Seperti itu sih. Itu seneng ya pengalamannya ya? Seneng kayak wah ternyata saya bisa gitu. Bangga dong. Iya. Bangga, ceritanya bangga. Terus
Apalagi? Ada lagi nggak yang menarik? Yang menarik itu ya karena sebelumnya yang saya cuma jadi beban keluarga, Iya, beban keluarga bisa dong. sedikit meringankan gitu. Oh, contoh meringankannya itu seperti apa Mbak? Apakah Mbak Yuana itu ikut lomba terus dapat duit terus jadi menafkahi keluarga atau gimana? Ya meringankan bebannya tuh gini, kayak orang tua itu kayak seneng, wah terangannya Oh itu Anda merasa ringan Iya. sekarang? sedikit ringan ya. Oh, Biasanya, sedikit. aduh anakku Anakku ikut turut tak gitu. Nah itu beban banget ya kayak Iya, saya. beban gitu. Kayak saya ya. Sama Iya. seperti itu. Iya. Terus yang pengalaman sedihnya itu apa aja? Mungkin ada kendala pas lomba atau apa gitu? Sedihnya itu ya, itu pernah ganti ide sampai 3 kali. Ganti 3 atau ide? 2 kali ya? Iya. Tadinya mau gimana Mbak? Maksudnya Jadi yang idenya? pertama itu saya sama tim, jadi itu ada tim gitu kan. Ya, timnya siapa aja nih kira-kira? Timnya itu ada saya, terus Wandi, terus dibantu juga sama Mas Zain sama Mas Aham. Oh, yang tadi Iya, aduh. yang tadi gitu. Ya sedihnya itu gini, udah mepet mepet hari H, terus kita itu udah merancang gitu, merancang ide, tapi ternyata susah bikinnya, Susah. prototipenya susah. Kan rencana pertama itu mau bikin jam, Oh, bikin jam. Bikin jam yang gimana maksudnya? Bikin jam yang nanti tuh jamnya itu ada timer, terus ada beberapa alat-alat gitu, dipasang sensor, tapi Oh. ternyata terlalu sulit. Gitu, terlalu sulit. Terus akhirnya kita beralih ganti ke jam juga, masih idenya masih jam, tapi jamnya kita pakai Jam dinding. smartwatch yang Oh, biasa. Hah? Biasa yang udah ada, terus kita kasih sensor di situ, nanti disambungkan ke aplikasi di HP. Itu buat apa gunanya Mbak? Sensornya itu buat apa? Sensornya itu untuk mengetahui lama berkendara gitu, lajunya berapa, jaraknya, waktunya gitu. Terus yang Terus ketiga? akhirnya itu susah juga, masih susah. Oh, susah. Karena waktunya mepet. Berapa lama Mbak waktunya? Tinggal jarak 2 minggu. kalau 2 nggak salah. minggu. Terus kurang 1 minggunya, kurang 1 minggu kita putar ide lagi, Putar ganti ide ide lagi, jadi bikin aplikasi ya proximity apps ini jadi tuh Terus ini ada tayangannya ya Mbak ya? ada Oke. tayangan nanti videonya. Lanjut langsung kita lihat aja penayangan simulasi aplikasi Proximity apps. Proximity Apps ya. Ini dia tayangannya. Anda sudah berkendara selama 30 detik. Kecepatan 10 km per jam. Sebaiknya Anda istirahat terlebih dahulu agar stamina dan tingkat konsentrasi Anda kembali normal. Selama 30 tetap waspada. Jika Anda sudah merasakan lelah dan konsentrasi berkendara mulai menurun, sebaiknya Anda istirahat terlebih dahulu setidaknya 5-10 menit agar stamina kembali pulih dan tingkat konsentrasi dalam berkendara menjadi lebih baik. Banyak resiko yang bisa terjadi jika Anda tetap berkendara dalam keadaan lelah. Berhentilah sejenak untuk menghilangkan rasa letih. Carilah tempat yang nyaman agar Anda dapat merasa rileks dan segera fit kembali. Uang bisa dicari, tapi ingatlah keluarga selalu menanti. Ambil arah utara di Jalan Semit Cawas menuju Jalan Getasan. Oke, ini tadi adalah tayangan dari simulasi dari aplikasi Proximity Apps. Nah, tolong Mbak Yona, saya minta dijelaskan dong, ini tuh sebenarnya aplikasi buat apa sih? Untuk aplikasinya sendiri ya,
Jadi aplikasi ini tuh ditujukan untuk para pengendara ya, karena biasanya para pengendara itu kalau misalnya udah capek, lelah, terus terburu-buru pengen pulang ke rumah, gitu. Terburu-buru di jalan. Tapi ngantuk. Keadaan lelah, ngantuk, lapar, letih ya. Keadaannya lemah gitu. Di bawah banget itu ya, amor cacing gitu. Gitu, terus mereka kan kadang suka melalaikan gitu, melalaikan kondisi mereka. Tetap kalau tiba-tiba di jalan kenapa-napa kan resiko ya. Terus jadi aplikasinya itu buat mengingatkan gitu. Mengingatkan kalau mereka itu udah menempuh jarak dan waktu yang maksimal gitu. Jadi nanti mereka ada alarm gitu kan, ada alarm, terus nanti mereka tahu, oh aku udah segini, capek harus istirahat. Terus nanti diarahkan ke rest area terdekat gitu, bisa SPBU, bisa rumah makan. Berarti udah ada sensornya gitu ya, sama kayak apa? Pakai apa? Google Maps gitu ya, Mbak? Nyambung. Oh, nyambung. Iya, nyambung. Keren sih, keren banget. Teman. Hebat banget pemirsa. Di bintang tamu kita yang satu ini dia bisa bikin aplikasi yang sebelumnya itu juga belum ada ya, Mbak. Baru kan. Terus ini kira-kira udah bisa di-download di aplikasi Play Store ya? Udah bisa belum, Mbak? Ya, sebenarnya rawat dulu ya. Jadi kita itu bekerja sama dengan programmer. Programmer? Ya. Karena untuk saya sendiri tuh saya nolak, Mbak. Saya gaptek. Oh, gaptek. Oke. Iya. Nggak tahu apa-apa. Jadi Masya Allah. ya kita bikin ide rancangan terus kita kasih ke programmernya. Nah, ya itu yang ide yang pertama, kedua itu angkat tangan karena bisa gitu. Terus karena waktunya mepet juga, terus kita ubah lagi jadi sederhana mungkin gitu. Mantap sih, Mbak. Tanya apa, Mbak? Tadi nanya apa ya? Saya juga lupa. Oh ya, itu aplikasinya tuh udah boleh di-download enggak sih? Maksudnya lewat Play Store yang biasanya aplikasi buat download aplikasi itu udah bisa belum? Kalau itu sih belum. Jadi masih baru link aja. Baru link. Tapi udah bisa digunakan sekarang ini. Iya, bisa. Oke, linknya bisa dicari di nggak ada ya? Nggak ada. Oke, lanjut ke Q&A dari Instagram. Ini lumayan banyak sih, Mbak. Pertanyaan buat Mbak Yuana ini ternyata laku ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama dari @itsnisol. Cara memakai helm yang benar dan rekomendasi helm yang digunakan itu seperti apa? Untuk cara memakai helm yang benar tuh ya, misalnya kita ini helm, ini helm. Kita pakai di kepala, jangan lupa pengaitnya dimasukin. Sampai bunyi klik gitu ya. Gitu Terus aja. rekomendasi helm buat kita yang berkendara itu seperti apa? Motor ya, masa mobil pakai helm? Inovasi baru. Mobil balap mungkin. Oh iya ada ternyata. Mohon maaf. Ya lanjut. Ya, untuk rekomendasi helm yang baik itu ya sebaiknya helm yang memiliki standar nasional Indonesia. SNI. Gitu. Yang pastinya nggak yang gimana, Mbak? Contoh helm yang jelek itu seperti apa? Maksudnya jelek ya. Maksudnya tidak apa ya? Nggak aman dan tidak standar SNI itu seperti apa, Mbak? Ya biasa kayak yang penting kalau naik motor jangan pakai helm bangunan ya. Oh, helm proyek. Jangan ya. Jangan pakai helm proyek. Ya sebaiknya itu ada pengaitnya, terus kalau bisa ada kacanya. Gitu. Nanti kalau udah hujan kena air kan masuk mata. Sakit. Perih ya, Mbak. Debu Dan polusi. Kena air mata aja sakit, apalagi air hujan. Apalagi enggak, jangan di sini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari @gunungkidultv. Peran sekolah selama ini tentang pelajar yang belum berusia 17 tahun tapi sudah membawa motor ke sekolah itu gimana? Ya, untuk peran sekolah sendiri ya, yang penting itu misalnya kalau kan kebanyakan siswa itu masih belum 17 tahun ya. Belum punya SIM pastinya, punya SIM pastinya. Terus kan banyakan dari mereka itu nggak bisa diantar orang tua, orang tuanya sibuk Kerja itu ngaret atau jualan tuh gimana lah pokoknya. Pastinya. Nah kan kepepet ya,
Sedangkan sekarang itu kendaraan umum seperti angkot itu kan susah ya, udah iya, susah. susah banget. Kalau di sini ya teman-teman maksudnya, kalau di Kalau di Jakarta sini mungkin ya. memang masih banyak, di kota-kota besar Kalau memang masih di banyak. daerah sini tuh karena susah angkot, susah kendaraan umum. Ojek jadi- aja susah. Ojek aja susah. Jadi mau nggak mau tetap memperbolehkan bawa motor, disediakan parkir juga gitu. Tapi yang penting harus memenuhi standar kendaraan gitu. Harus Kayak pakai helm, pakai jaket gitu ya Mbak. Ya seperti itu. Ada lagi? Ya itu aja. Oh itu aja, oke. Berarti boleh ya Mbak bawa motor di bawah umur 17 tahun itu? Yang penting hati-hati. 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 Yang penting hati-hati, jangan banter-banter. Jangan banter-banter. Jangan ngebut-ngebut maksudnya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari @o_lia A-nya 3 AAA23. Yaitu apa yang membuat kakak tertarik jadi pelopor keselamatan berlalu lintas? Awalnya sih coba-coba. Oke. Kayak Iya. ini ya dagang bakso borak. Aku sih coba-coba habis itu saya ketagihan. Awalnya itu cuma coba-coba karena ditawarin ya, ditawarin terus kayak Siapa yang nawarin? itu guru Siapa ya? Bu Sri. Oh, Bu Sri. Ditawarin mau nggak dong ikut ini, tapi gini terus saya kayak mikir nyobalah sekali-kali, siapa tahu hoki. Iya. Ternyata Ternyata hoki. ya nggak cuma hoki sebenarnya ya, kerja keras juga sama bantuan dari teman-teman gitu. Oh, luar biasa. Terus apa yang membuat Mbak tertarik gitu? Iya, pertamanya ya itu awalnya karena saya Diajak. coba-coba terus tertarik, kayaknya asik gitu. Terus ya meskipun di tengah-tengah itu saya ngerasa kayak aduh capek, bosen, pusing gitu. Depresi. Bikin Frustasi. bikin laporan tuh salah-salah terus belum nanti bikin PPT-nya. Terus ya gitu, susah pokoknya awalnya susah. Awalnya seneng dulu, awalnya seneng terus tengah-tengah kok ngerasa kayak males, nyesel sebenarnya, nyesel nyesel menyanggupi gitu ya. nyesel, tapi akhirnya dipaksa aja terus ya udah akhirnya Juara. ya Hebat sekali Mbak. seperti itu. Ya, oke lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya dari @ANMZeo. Itu apa tindak lanjut sekolah agar semua siswa menggunakan helm? Ya seperti tadi, jadi kalau siswanya mau masuk sekolah itu diwajibkan menggunakan helm. Kalau nggak pakai helm nggak boleh masuk sekolah. Suruh pulang. Terus kalau mau mencari ilmu gimana Mbak? Oh pulang ngambil helm? Pulang ambil helm. Pokoknya pakai helm ke sekolah. Harus wajib Iya, banget. harus wajib. Kalau enggak, Kalau nggak pakai helm ya pulang aja. pulang. Berarti nggak usah sekolah. Iya. Nggak usah sekolah Ya, guys. kalau kenapa-napa siapa yang nanggung? Gitu. Oh iya, bener. Kan ada keamanan gitu. Hebat banget ya Mbak Yuana. Terus kemarin itu juara berapa? Juara 2. Wis. Dari berapa peserta? Dari kalau nggak salah 24. 24 juara 2, Brodi. Tingkat DI Jogja. ngeri banget kan teman-teman. Hebat banget. Hebat banget ya Mbak Yuhana Aji Pangesti ini. Oke, segitu aja Mbak pertanyaan-pertanyaannya yang saya berikan dan Q&A dari Instagram. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang dari tadi stay tune juga buat mendengarkan Mbak Yuhana melaporkan sebuah apa namanya himbauan ya, himbauan untuk berkendara dengan sehat ya. Dengan baik dan benar. Nah, ya itu dia. Oke. Udah, terima kasih ya teman-teman. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Dadah. Halo guys, balik lagi sama saya Jasmine Finsa Fitri di Larasati. Ini mungkin terakhir ya, bintang tamu kita yang terakhir ini pastinya sangat luar biasa karena mereka memiliki prestasi yaitu lomba bidang musik
dan juga sastra, yaitu lombanya musikalisasi puisi. Mari kita sambut Yosafat, Galih, dan Faiz. Halo Mas semuanya. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah saya baik. Baik. Baik semua. Keadaan apa-apanya itu baik. Waduh, kalau ya ada yang nggak baik sih mbak. Apa tuh Mas kira-kira? Uang mbak. Oh, keuangan. Keuangan itu. Ya, semoga lekas membaik ya Mas. Amin. Ya Allah. Makan masih pakai daging atau udah? Waduh. Kalau makan Oh iya benar. Saya pakai mulut, Benar. Oh iya. Nggak pakai piring Mas. Coba gini aja. Iya. Pakai godong mbak. Oh pakai godong. Godong jadi. Oke, Mas ini kan lombanya itu lomba musikalisasi puisi. Iya. Arti dari musikalisasi puisi itu apa sih? Ya kalau musikalisasi puisi itu bisa diartikan itu kita kolaborasi, menggabungkan antara puisi dengan musik gitu loh mbak. Ya Udah. kurang lebihnya seperti itu. Ya, terus maksud dari lomba musikalisasi puisi itu apa? Maksudnya itu ya kayak apa ya? Kayak apa gitu. Apa gitu? Ya, Oh, Mas ya. ada yang bisa bantu jawab nggak ya ini? Gitu lah. Mas, Lomba musikalisasi itu apa? Apa Mas? Apa sih Sak? Maksudnya ya mungkin ya gimana ya? Ya gimana? oh gini. Ya. 999 plus. Ya. Oke. Maksud dari Gimana, musikalisasi gimana, puisi itu ya mbak. Ya? Itu kan mbak bikin suatu karya itu yang berbeda gitu loh mbak. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Oh, contohnya dari chordnya itu. Chordnya itu macam-macam mbak. Ada chord slice chord gantung chord itulah Oh, sulit gitu. gitu. Tetapi insya Allah alhamdulillah kita itu bisa gitu loh, bisa membuat chord kayak gitu. Jadi itu bikin sendiri ya Mas lagunya itu? Kalau lagunya beda mbak. Kalau puisinya itu kita itu dikasih mentahan gitu loh. Dikasih mentahan? Ya kalau Maksudnya puisi, dikasih puisi? Ya puisi kalau Apa provinsi ya Mas ya? Ya. Ya, Ya. Provinsi ya. provinsi Pak. Oke, provinsi. Single down. Iya, single down. Single. Provinsi. Ya. Terus dari sana, terus Ah. digimanain sama Masnya? Terus di gimana Mas Yusa? Ya, kebetulan dari kita tuh kan aslinya berenam ya Pak. Oh iya, berenam Ya, itu terus- siapa aja ya? Ini kami bertiga. Terus ada kelas 11 Chelsea sama Farida sama kebetulan ya mbaknya sendiri. Oh iya, saya ternyata. Oh saya ya. Oh Jadi saya. host. Oh iya, saya Jadi jadi host. host. Harusnya saya di sini teman-teman, tapi saya jadi host. Udah lanjut. Nah, terus tuh kita berenam tuh kebetulan tuh dibagi masing-masing kayak tugasnya gitu Mbak. Nah, ya itu kita ngolah masing-masing dari alat musik yang kita bawa, terus dijadikan satu. Jadi genre yang sangat Luar biasa. Luar Terus bidang yang dimaksud pembagian itu apa aja Mas? ya misalnya pasti ada gitar lah. Gitar, Oke. oke. Terus Gitar, ada juga kajon, kajon. terus ada juga balira apa itu loh. Oh yang Ya, ting-ting-ting ya, gitu ya. itu sama Bel apa? gitu. Ya, sama apa Mas? Sama pianika. Iya itu, Pianika. yang disebul itu loh. Terus Ya udah. nggak ada yang Lebih nyanyi ya seperti Mas? Oh, ada. Ada. Oh ada. Yang nikahnya kadang nyanyi sendiri. Oh jadi sebenarnya ada yang nyanyi nggak ini Mas? Ada. Oh, Ada. Ada. Iya. Ada Ya kalau yang musikalisasi puisi nggak ada yang nyanyi itu gimana? Ya kan tadi yang disebutkan cuma itu toh Ya, Mas. maaf, Mbak. Makanya saya kan bertanya, saya kan nggak tahu toh. Oke, selanjutnya saya mau tahu nih Mas, kisah menarik selama kalian lomba itu apa? Misal susah maupun senangnya itu apa? Dari Wah, senangnya gimana dulu maksudnya deh. itu? Dari yang senangnya dulu. Baru nanti kita bersusah ya. Jadi selama 1 bulan itu, 1 bulan latihan, kita kan 1 bulan ya Mas? punya waktu 1 bulan untuk Oh latihan. iya benar. Jadi selama latihan itu kita berenam itu menjadi satu sudah. Oh, membangun chemistry. Membangun, iya, Ini kayak hasil gini Mbak.
Oh iya, lebih kayak gini ya. Tapi berenam, jadi gini. Nah, Ya, Berenam. jadi. Sial. Oke, terus Terus kalau selama 1 bulan itu kita itu ada di satu tempat. Kita itu ya gimana ya? Gimana maksudnya? saya juga nggak tahu gimana sih Mas. nggak satu tempat juga, bisa 3. Jadi lupa. Kadang kita ada yang tuh Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Mbak. Pindah-pindah. Ada shiftnya, ada jadwalnya. Terus senangnya tuh di mana? Ya, Sebenarnya itu bisa kumpul ya mas, bisa membangun. Iya nggak Mas, kamu diajak ngomong dia aja. Jadi kamu senang tidak untuk berkumpul? kalau saya kebetulan seneng. Oh, kebetulan. Kebetulan. Oh iya. Terus. Apa lagi senangnya apa lagi? Oh, senengnya lagi. Terus itu Bisa Masa kasih. senangnya katanya berkumpul? Enggak juga sih. Terus apa? Nah, itu lagi? ada mbak. Apa ya? kayak kita itu dikasih Ilmu ya. Ilmu Ah. wejangan gitu. Mbak. Nah, Wejangan. Iya. Wejangan seperti apa maksudnya? Wejangan ya kayak ya Wafer. bikin kopi. Oh, bikin kopi. itu wejangan. Bukan wejangan. Itu wejangan Mas. Iya. Terus. Sebetulnya banyak ilmu yang bisa dipetik dari latihan setiap hari, Mbak. Terus senangnya apa lagi? Senangnya ada apa kayak misal kalian bisa ngapain nih kayak seneng gitu yang bikin kalian seneng selama proses lomba musikalisasi puisi. Seneng itu bisa mewakili sekolah mbak ke tingkat provinsi. Oh. Udah seneng. Itu cukup membanggakan ya Mas Wah, ya. cukup sih cukup. Ada Sama- juga satu lagi. Apa? Pas itu kan kita pas mau record, mau take video. Dapat nasi padang. Bukan. Itu belakang mbak. Kan di sini mbak. Kan itu menyenangkan juga Mas Iya. maksudnya. Pas kita baru take video itu, kan penyanyinya ada 2. Iya. Terus yang nyanyi yang masuk itu cuma 1. Oh iya yang nyanyi masih cuma 1. Iya. Iya, terus kita gimana? Abis kayak gitu? Ya mengulangi. Mau nggak mau Jadi sih. kita 2 hari tag ya waktu Iya. itu. Ya alhamdulillah. Kok kita? Anda dong. Saya kan host. Lupa Brody. Terus. Saya ada lagi apa lagi? Gak ada ya? Udah berarti yang susah sekarang. Susah itu. Bikin kalian sedih banget dan ya macam-macam deh yang bikin kalian Kalau kita bertiga itu ya cuma 1 kali doang mewakili mbak. Kan kita udah kelas 12 tuh mbak. Oh iya Ya, berempat. benar. Nah, Sorry. ya berempat maksudnya. Berenam. Mm-mm. Oh berempat. Iya. Yang pas 12 tuh maksudnya. Mm-mm. Iya benar. Terus apa lagi? Muntahin kopi juga. Oh, itu termasuk sedih ya Mas ya? Karena itu kopi Ya belum Terus diminum. udah tumpah. Sudah ditendang Yang sama dia. Kamu ya. Itu karena apa sih Mas? Itu nendang-nendang kopi itu. Karena terlalu bersemangat. Oh iya. Gak lihat ya Kan kita kan kopi. excited deh buat latihan itu. Iya, kan iya. excited Luar banget. biasa. Semangat yang Luar juara. biasa. Enggak. Luar Buat kita menjadi juara. Oh iya. Asik. Luar biasa banget ya. Ada lagi nggak Mas? Apa Terus- sesuatu yang menyedihkan gitu? Ada apa ya mas Yusa? Oh, ada, Mbak. Apa? Yang menyedihkan ya. Jadi itu kadang kita ya nggak kadang. Jadi janjinya tuh mesti jam 2, Mbak. Enggak, terus datangnya itu Enggak. Habis asar. Itu ada seorang tokoh yang datangnya itu jam 5, Mbak. Terus Saya Oh, tahu ini. Yang ketiduran itu loh. Iya. Kok bisa? Itu tuh siapa Mas? Boleh disebutkan namanya? Di-spill. Ya, saya nggak mau nyebutin biar kesadaran. Oh iya, pengakuan. Monggo silakan ada di sini nggak ya? Ada. Pengakuan. Ya, boleh. Tolong tunjuk tangan sekarang. 1, 2, 3. ya itu maaf mbak saya. Oh saya ada. Oh ada. Kok bisa ya? Kok bisa Mas? Yang Itu tuh- ketiduran. Padahal itu tuh Mas yang ngajak nggak sih? Hah? Ngajak latihan gitu. Ayo teman-teman kita latihan gitu. Ya itu biar Kok bisa Mas yang ketiduran? ya itu karena ngantuk ya mbak, karena udah kecapean juga loh. Oh iya. Ngantuk. Capean ngapain Mas? Hmm? Kecapean main-main ya? Lembur mbak, Lembur. lembur tidur itu. Oh iya. Wah, udah Tidur jadi aja tidur. capek. Terus ada lagi nggak? Ada itu Yang pas menyenangkan gitu. kalau sedihnya ada lagi mbak. Oh sedih. Mau mbak, Apa tuh? mau take video tuh mbak, itu ganti pick itu sampai 4 kali mbak. Picknya patah terus. Patah semua ya. Itu satu harga pick itu berapa kira-kira Mas? 7.000. Terus Masnya rugi berapa ribu ini kira-kira? Rugi. Kalau buat sekolah itu nggak rugi mbak. Oh. Itu cuma kecapean aja mbak.
Luar biasa. Berarti nggak diijolin ya Oh, maksudnya? mboten. Oh enggak. Oke, bagus. Terus ilmu apa sih yang didapat dari dari mas-masnya lomba musikalisasi puisi itu? Apa sih ilmu yang didapat? Ilmu yang didapat ya Mbak. Kebetulan kita mendapat ilmu padi. Padi. Apa tuh ilmu padi? Kan kita Padi. latihan itu selama sebulan full ya Mbak. Oh iya. Ya otomatis itu keterampilan setelah skill itu meningkat. Nah, Oh, iya, signifikan gitu ya. Ya. Jadi di situ kan ibaratnya kita itu udah makin bisa gitu Mbak. Nah sebaiknya juga kita itu Jadi harus kemampuannya makin Semoga ya tambah gitu ya. nggih, teralur sama adik-adik kelas juga bisa. Oh iya. Nanti Kalau bisa ya lebih dari kita gitu lah. berarti besok kedepannya ada kemungkinan misal ada lomba ini lagi. ya Terus kalian ngajar gitu ada kemungkinan nggak? Ya dikit-dikit sih mau. Dikit-dikit sih Cita-citanya mau saya mau membantu. Nah, Oh, biar cita-cita. bisa. Terus Iya. kalau udah tercapai? ya saya bikin cita-cita lagi Mbak. Oke. Oke. Terus abis itu terus apa lagi yang didapat? Pengalaman sih. Pengalamannya apa? Numpain kopi? Enggak, jadi kita tuh dapat pengalaman yang ibaratnya kita tuh dilatih sama senior kita yang masih jauh gitu Mbak. Jadi sudah termasuk pengalaman tersendiri. Kayak bangga itu Mbak. Oh. Bisa Berkumpul sama Iya. seniman lokal itu. Oh, kalau maksudnya yang ada di Ya, di Semin. Semin, nah. Ya, kebetulan gurunya juga ini ya, anak musik banget ya. Wah, Kan? musik. Oh ya, subscribe sama Wajah Andut Official. Bukan. Apa? Iya, itu. Apa tuh? Benar? Iya, benar. Iya, jangan lupa itu guru-guru mereka yang mendampingi buat lomba musikalisasi puisi sehingga mencapai juara 4. Dari dari berapa 36? pesertanya? 36 atau 36? Oh, 36 apa 32 gitu. 36. Oh, 36. Ya. Biar banyak ya. Belum bisa sombong. Satu provinsi loh. Oh, ya, provinsi. Provinsi, terus Bos. juga udah juara 4. Nggak apa-apa loh, juara 4 itu tuh udah luar biasa banget ya. biasa, iya. Karena hadiah lombanya juga lumayan. Lumayan Iya, Pak. Bisa buat beli apa? Beli Beli jajan. kopi. Oh, beli kopi lagi. Iya, beli jajan, beli pick baru. Iya, Wah. Pak. Mata Yosa tuh, Mas Yosa itu HP-nya tuh sempat rusak teman-teman waktu proses kita latihan ya. Iya. Terus uangnya kira-kira bermanfaat nggak Mas? Oh, kalau saya kebetulan buat beli bensin. Beli bensin. Iya. Siap. Terus siap. HP-nya gimana HP-nya? Ya HP-nya ya enggak Pinjem temen. HP-nya ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti uangnya juga ya yang penting bermanfaat ya Iya, buat kita. iya, Oke. Lanjut langsung aja kita ke pertanyaan Q&A dari Instagram ya teman-teman. Yang pertama itu dari @rioardianata. Dia tanya, "Kak, ceritain gimana kok bisa ikut lomba?" Sebetulnya ini random ya, Pak. Random. Random. Mm-mm. Kita tuh sekolah tuh kemarin tuh mengadakan apa ya? Ektovest apa itu? Oh Ya. iya, kelas meeting. Ya, dari Ekstrovers situ. itu kelas meeting ya. Nah, dari situ toh. Terus ada apa ya gitu? Kita itu juara 1 pas kelas meeting Oh itu. iya, kita kan jadi ceritanya itu kita IPS ya. Ya. IPS terus kita jadi satu, kita ngeband. Terus Metal juara ya. Mental juara. Mantap. senggol dong. Senggol dong IPS nih, Bos. Senggol dong. Anak IPA ya. Anak IPA ya. Penonton kita anak IPA. Lanjut Mas. Gak apa, Mas. Lanjut, Mas. Iya, Mas. Lanjut. Ya lanjut. Ya itu sebenarnya tadi udah sedikit-sedikit di awal tadi udah dijelaskan ya Mbak. Bagaimana kita bisa mengikuti lomba musikali yang mewakili sekolahan itu. Ya jadi kita itu ya berenam ini itu adalah orang-orang terpilih yang ditunjuk Dari sekolahan. dari sekolahan Dari untuk guru pembimbing. guru-guru yang itu untuk mewakili sekolah. Nah, kita udah dikasih kepercayaan gitu toh. Maksud kita nggak semangat, nggak berusaha gitu loh. Buat ikuti lomba ya kita udah semangat udah. Ya alhamdulillah cuma sampai segitu. Ya nggak cuma dong, itu kan udah luar biasa banget Mas juara mewakili sekolah dari 36 sekolah yang ada di Provinsi Yogyakarta. Itu udah luar biasa loh, Mas. Tepuk tangan buat kalian. Oke, selanjutnya
dari @faroek aja. Oh, ini kayaknya lebih tertuju ke Mas Yosafat ya. Gini pertanyaannya. Nek rambut ramulet iso gitaran ora ya? Mas Faruk itu rada nyeleneh. Gimana? Kenapa nyeleneh, Mas? Ya tentu nggak bisa. Gitaran itu ditentukan oleh potongan rambut. Oh, oke. Berarti kalau yang rambut kayak Mas Faiz apa Mas Galing itu nggak bisa? Ya kalau dilatih bagaimanapun juga nggak bisa. Nggak bisa. Oh, berarti Nggak harus bisa, mulai. Harus mulai. Nggak maksimal. Oh, Siap. Oh, siap. Rambutnya harus panjang gitu ya. Bisa. Biar kayak musisi. Ini masih milit mbak namanya. Oh, masih. Ngomong-ngomong Ya, ada masih- mirip Ari Lesmana ya Mas. Portfolio gitu. Oh Portfolio. iya, itu. Bukannya portfolio. Mirip kan? Mulet. Mulet. Keren. Bangun tidur saya. Iya. Terus Mas motivasinya potong rambut mulet itu apa ya? Biar dirahasia. Oh biar dirazia. Jadi siapa yang razia? Ya saya tidak bisa menyebutkan. Oh boleh kok, boleh silahkan, Oh, boleh boleh. disebut, boleh. Ya saya tidak tahu Sponsor kok, sponsor. Soalnya waktu itu saya kebetulan tidak berangkat sekolah mbak. Terus gunanya Mas pengen dirazia tuh biar apa? Kan Mas sendiri kan Ya nggak bisa kalau sekolah. saya misal besok potong rambut ya mbak. Ya. Enggak, misalnya besok saya sekolah terus saya belum potong rambut. Mm-mm. Nah itu otomatis yang motong nggak rapi mbak. Jadi saya harus potong 2 kali. Oh iya. Iya, Iya. benar. Berarti lebih baik mulet daripada dipotong, Pak. Pak, siapa ya? Tahu nggak? Ayo. Pak. Ya. Mohon Ini maaf, hasil Pak. potongannya. Kalau mau potongan rambut seperti ini hubungi nomor 2. Aduh, ini juga Mas hasil ini karyanya Bapak Razia. Iya. Oke. Terus selain potongan mulet itu bisa apa? Jago main gitar. Selain itu bisa apa lagi Mas? Potongan mulet itu. Bisa apa lagi? Ciri khas Bisa ya. semuanya. Bisa ciri Bisa khas. semuanya. Oh. Karena mulet itu menguasai dari segala sektor. Oh. Mulai itu Terus adalah pintu menuju kesuksesan. Wah. Ibaratnya. oh ibaratnya. Iya. Terus Mas Dua ini kok enggak mulet? Karena saya sudah kena razia. Udah Oh, gundul. udah kena razia duluan. Mulai depan gini. Ya nggak apa-apa dong Mas. Ini kayaknya Mas Yosa juga jenggotnya juga mulet ya. Agak yang muncul di tengah doang gitu. Motivasinya apa Mas jenggotnya mulet Ini gitu? katanya memperlancar rezeki. Oh. Terus sekarang rezekinya lancar gak? Soalnya nggak sambil kerja, Mbak. Jadi nggak punya rezeki. Terus jadinya gimana Mas? Itu jadinya bermanfaat apa enggak? Ya dikit. Oke. Mungkin udah itu aja pertanyaan dari saya dan dari Instagram. Ya. Terima kasih buat mas-masnya yang sudah menemani saya berbincang pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Ada pesan-pesannya gitu ya Pak ya. Oh iya, Pesan boleh ke Mas. Faiz. Ada pesan-pesan buat Ya, Mas sahabat Faiz, kepada boleh pemirsa satu-satu ya, Mas? penonton Iya. Kasat ya. Enggak, jenengan mawon Mas. Semuanya juga nggak apa-apa loh. Enggak, udah. Siapa tahu bermanfaat banget gitu kan. Kalian tuh hidup bermanfaat ya nggak? Ya, Iya. bro. Iya. Saya hidup itu berusaha untuk bermanfaat bagi Oh orang iya. lain. Oh. Enggak bermanfaat ya. Ya Buang udah. aja ke kolam. Mending Nggak ada gunanya hidup. yuk. Buat apa hidup? Yuk. Ya wis. Oke. Silakan Mas Faiz ya. Iya, Mas. Silakan quotes-nya. Quotes of the day. Asik. Apa ya? Saya cuma ingin memberi pesan kepada panitia Akademi Histori ST9 dan kepada adik-adik kelas 10 dan kelas 11 khususnya. Ya. Gimana ya? Gimana? Jika kata-kata kita sudah tidak didengar, usaha kita sudah tidak dihargai, jangan berkecil hati. Oke. Buktikan dengan prestasi. Karena setiap perjuangan itu tidak gimana ya? Setiap perjuangan tidak harus mempunyai kesepakatan oleh semua orang. Tapi hanya harus disepakati oleh sebagian orang yang merasakan serupa. Asik. Udah. Silakan. Belum. Belum. Oh, belum. Silakan lanjutkan. Kirain udah. Spasinya banyak banget soalnya. Bingung saya. Waduh. Bajar ini bisa ngertiin kata-katanya dia. Mas. Enggak sih, saya nggak ngerti ini sebenarnya. Ini cuma anak-anak sastra dan anak seni Oh. yang bisa memahami. Oh berarti saya bukan. Bukan. Oh, oke. Oh,
Ada kasih. bisa memahami nggak? Ada, masnya tuh belibet-libet gitu loh mas. Spasinya banyak banget. Saya tuh bingung. Mas Saya juga bingung mau ngomong apa. Jadi sebenarnya maksudnya Ya, tuh gini aja Mas, Tapi maksudnya enggak. intinya aja. Intinya. aja. Iya. Intinya itu, ini kan acara Kartun History ya? Iya, Yoi. iya. Kartun History hashtag 9. Nah, saya berpesan untuk adik-adik kelas Dibalik. kelas 11. Oke. Ya tolong ya, Iya ya. lanjutkan acara Kartun History ini. Jangan sampai berhenti di hashtag 9. Iya. Ya. Apalagi ini acara ini dong. Lakukan apa yang Nomor satu. sudah kakak-kakak kelas kalian lakukan selama ini. Iya. Oh iya. Jangan Mantap. sampai ngecewain sama. Mantap. Iya. Gitu. Udah? Kurang lebihnya gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Faiz yang sudah memberikan pesan dan kesan Sangat kepada muter-muter. Iya yang sangat ruwet dan saya sebenarnya nggak tahu isi dari pesan dan kesannya dia itu apa sih saya nggak tahu. Oke pemirsa Larasati, itu tadi bincang-bincang kita bersama beberapa siswa SMA Negeri 1 Semin yang berprestasi. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi, dan yang pastinya inti dari omongannya Mas Faiz itu tadi adalah usaha tidak mengkhianati hasil, dan jangan berhenti di sini. Semoga selalu berjalan ya, dilanjutkan terus, dan jangan Harus, lupa Mbak, Larasati harus, ini. Larasati ini first time ya teman-teman, hashtag 1 itu harus dilanjutkan ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya di Larasati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.